Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum anak soleh-soleha ustazah. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga anak-anak ustazah selalu dalam keadaan sehat ya. Dan anak-anak ustazah juga harus selalu semangat untuk mengikuti pembelajaran kita pada hari ini. Anak-anak ustazah, hari ini kita akan belajar tentang pecahan desimal. Pecahan desimal adalah pecahan yang nilai penyebutnya 10, 100, 1000 dan seterusnya. Dan pecahan desimal ditandai dengan tanda koma. Contohnya 4,5 dan 1,3. Nah, pecahan desimal dapat dirubah menjadi pecahan biasa. Baik anak-anak ustazah, pada pertemuan kita kali ini Ustazah Tia akan menjelaskan bagaimana menentukan pecahan desimal 0,5 menjadi pecahan biasa. Nah, kita akan ikuti langkah-langkah yang ada pada modul antum masing-masing. Langkah yang pertama adalah hitung jumlah angka di belakang koma. Nah, ini sudah terlihat ya. Pecahan desimalnya adalah 0,5. Kita akan hitung ada berapa angka di belakang koma. Ini kan adalah angka yang di belakang koma, yaitu 5. Nah, kita hitung ada berapa buah angkanya. Ternyata angkanya hanya ada satu angka, yaitu angka 5. Jadi, kita simpan dulu ya. Angka di belakang koma ada 1, yaitu 5. Nah, lanjut, langkah yang kedua, kita akan menghilangkan tanda koma dan angka 0 di depan koma. Jika 0 dan koma pada angka 0,5 dihilangkan, maka hanya tinggal angka 5. Nah, hanya tinggal angka 5. Lanjut langkah yang ketiga, tetapkan angka yang diperoleh dengan langkah 2 sebagai pembilang. Nah, sekarang kita akan menentukan pembilang dan penyebutnya. Ya, jadi tadi pada langkah ketiga dijelaskan tetapkan angka yang diperoleh pada langkah 2, yaitu angka 5 tadi ya, sebagai pembilang. Jadi pembilang itu letaknya di mana? Di atas. Jadi ini kita tetapkan sebagai pembilang. Yang di bawah adalah penyebut. Nah, sekarang kita akan lanjut langkah yang keempat. Tentukan penyebut mengacu pada hasil langkah 1. Nah, jika terdapat satu angka di belakang koma, maka penyebutnya 10. Tadi pada langkah 1 kita sudah menghitung ada berapa jumlah angka di belakang koma, hanya ada satu angka, yaitu angka 5. Nah, jika terdapat satu angka di belakang koma, maka penyebutnya adalah 10. Nah, itu ya. Nah, jika terdapat dua angka di belakang koma, maka penyebutnya 100. Dan jika 3 angka di belakang koma, maka penyebutnya 1000 dan begitu seterusnya. Dan kita lanjut ke langkah 5. Kita sudah mendapatkan yaitu penyebutnya tadi 10 ya. Ustazah ulangi kenapa di sini 10? Karena jika terdapat satu angka di belakang koma, maka penyebutnya 10. Ustazah ulangi, kenapa di sini 10? Karena angka di belakang koma hanya satu angka, makanya di sini penyebutnya 10. Oke ya. Nah, kita lanjutkan langkah kelima, tulis bilangan pecahan. Nah, pecahan desimal 0,5 dapat diubah menjadi 5/10. Nah, 5/10. Nah, berdasarkan langkah 1 sampai langkah 5, bilangan 0,5 dapat diubah menjadi pecahan 5/10. Kita bisa sederhanakan lagi. Kita sederhanakan, pembilang dengan penyebut dapat dibagi dengan bilangan yang sama untuk menyederhanakannya. Sekarang kita coba membaginya supaya dia menjadi bilangan yang sederhana.
Ya, supaya dia sederhana, maka kita akan menjadikan 5 ini menjadi 1. 1 adalah yang paling sederhana. Kalau seandainya 5 dibagi 1, artinya Afwan, kalau seandainya 5 ini menjadi 1, maka 5 ini kita bagi dengan 5. Kira-kira apakah 10 juga bisa dibagi dengan 5? Bisa ya. Nah, jadi untuk menyederhanakannya adalah kita bagi pembilang dengan penyebut dengan bilangan yang sama sampai dia menjadi bilangan yang paling sederhana. Karena kita ingin menjadikan dia paling sederhana, maka kita langsung membagi 5 ini dengan 5 supaya hasilnya 1. Itu ya. Oke, kita coba 5 dibagi 5. 1 per 10 dibagi 5, 2. Nah, maka hasilnya adalah 1 per 2. Nah, mungkin. Oke, anak ustazah. Sekarang kita akan mengubah pecahan 3/4 menjadi bilangan desimal. Langkah yang pertama, kita akan temukan bilangan yang dapat dikalikan dengan penyebut pecahan untuk menghasilkan 10 ya, 100 atau 1000 atau bilangan berapapun yang merupakan kelipatan 10. Nah, misal penyebut pada soal adalah 4, jadi penyebutnya 4. Nah, bilangan 4 tidak dapat dikalikan dengan bilangan bulat agar menghasilkan 10. Nah, tetapi 4 dapat dikalikan dengan 25 supaya hasilnya 100. Maka pilihan kita adalah 25. Oke. Ketika penyebutnya kita kalikan dengan 25, pembilangnya juga harus kita kalikan dengan 25. Hasilnya adalah 75. Hasilnya adalah 75 per 100. Nah, kita akan mengubah pecahan 75 per 100 ini menjadi bilangan desimal. Nah, langkahnya adalah kita tulis dulu angka 0, dan kita perhatikan pada penyebut ada berapa nolnya. Ternyata nolnya ada 2. Ketika nolnya ada 2 pada di penyebut, nanti bentuk desimalnya adalah ada 2 angka di belakang koma. Nah, ketika aturannya seperti itu, maka di sini kita langsung tulis 75. Karena 75 terdiri dari 2 angka kan. Nah, makanya langsung kita tulis 75 di sini. Nah, pecahan bilangan desimal kita adalah 0,75. Ternyata benar ya, ada 2 angka di belakang koma sesuai dengan penyebut kita tadi ada 2 angka nolnya, kayak gitu. Begitu seterusnya ya anak ustazah. Jika di sini ada 1 angka nolnya, maka di sini juga 1 angka di belakang koma. Jika di sini ada 3 nolnya, maka di sini juga 3 angka di belakang koma. Ngerti ya? Oke, mungkin cukup sekian penjelasan dari ustazah. Silakan berlatih menggunakan soal-soal yang ada pada modul antum ya.